Om Swastiastu. Sahabat yang baik, jumpa lagi kita pada rubrik wacana atau pesan bijak. Perbincangan yang semoga tetap membuat kita bertambah bijak. Setidaknya kita memperbincangkan sesuatu yang tidak membuat hati kita keruh. Belakangan ini, kalau saya amati unggahan di berbagai media sosial, terutama di Facebook, banyak sekali postingan atau status yang mempermasalahkan sampradaya. Seolah-olah semua sampradaya itu merusak tatanan keagamaan kita. Setidaknya bagi kita yang melaksanakan tata cara sesuai dengan budaya Bali. Bahkan seolah-olah apa yang disebut ashram sepertinya harus dihindari oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu. Seolah-olah ashram itu adalah noda bagi agama Hindu dalam budaya Bali. Semua ini gara-gara kita diusik oleh aliran Hare Krishna yang sudah berkembang di Bali. Kita tahu kelompok Hare Krishna mempergunakan juga istilah ashram dan sampradaya itu. Marilah kita bijak. Penolakan umat Hindu atau katakanlah sebagian umat Hindu terhadap Hare Krishna ada dasarnya. Pertama, karena Hare Krishna menyebut sebagai bagian dari agama Hindu, bahkan mendapat surat pengayoman dari Majelis Agama Hindu. Satu-satunya sampradaya dan lembaga umat Hindu yang mendapat surat pengayoman dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Sementara pimpinan mereka menyebutkan bahwa Hare Krishna bukan sebuah agama, karena kelompok ini ada pula penganut agama yang bukan Hindu. Yang kedua, tata cara keagamaan mereka yang berbeda dengan tata cara keagamaan orang Hindu di Bali, disertai dengan unsur penghinaan kepada tata cara umat Hindu melaksanakan ritual dalam budaya Bali. Kalau saja tanpa ada penghinaan itu, barangkali tidak akan ada masalah. Karena keyakinan seseorang atau kelompok memang tidak perlu kita campuri. Yang ketiga, buku-buku ajaran mereka mengacaukan buku pelajaran agama Hindu karena seolah-olah buku mereka berlaku untuk seluruh pemeluk Hindu, termasuk kitab Bhagavad Gita, Pancamo Veda, versi mereka sendiri seolah-olah yang paling benar, sehingga disebut Bhagavad Gita menurut aslinya. Memang ada Bhagavad Gita yang tidak asli, padahal semua Bhagavad Gita sepanjang konsisten memuat sloka-sloka apa adanya, semuanya asli. Tentu tidak ada sloka yang palsu. Yang berbeda itu hanya penafsirannya. Ada puluhan kitab Bhagavad Gita dengan penafsiran yang berbeda-beda. Tidak ada masalah. Oke lah, soal kitab Bhagavad Gita nanti akan saya perbincangkan sendiri. Nah, kembali kepada istilah sampradaya dan ashram. Sampradaya itu adalah doktrin tradisional tentang pengetahuan yang berkaitan dengan ajaran agama. Istilah sampradaya berasal dari kata samprada yang artinya begitu luas.
yakni memberi, menghadiahi, menyerahkan, menganugerahkan, menurunkan, yang semuanya lewat tradisi. Jadi sampradaya itu adalah filosofi yang diturunkan dengan penyampaian baik secara lisan maupun kemudian yang tertulis oleh seorang yang disebut guru. Sampradaya lebih luas dibandingkan parampara atau di Bali biasa disebut aguron-guron. Karena parampara dan aguron-aguron, filosofi itu langsung diterima oleh guru sucinya. Sedang sampradaya sudah bisa diterima oleh pengikut guru sucinya. Begitu banyak ada sampradaya. Dari kelompok Waisnawa saja ada beberapa. Misalnya ada Ramanuja Sampradaya, didirikan oleh Ramanuja. Ada Rahma Sampradaya, didirikan oleh Madhya. Ada Rudra Sampradaya, didirikan oleh Walaba. Sri Sampradaya didirikan oleh Swami Ramananda. Banyak lagi, tidak usah saya sebutkan satu persatu. Kalau saya perkecil, sampradaya ini menjadi parampara atau aguron-aguron. Kita di Bali pun terdiri dari berbagai parampara. Saya sebagai sulinggi dari Mahagotra Paseksana Saptarsi bisa disebut parampara dari Saptarsi, 7 pandita empu yang suci yang kini saya muliakan. Kelompok pendeta lainnya, Peranda, Dukuh, Begawan, Resi Agung, bisa parampara dari guru sucinya yang lain. Kalau lama-lama berkembang dan semakin banyak lahir pendeta-pendeta di Bali, parampara dan aguron-aguron itu pun bisa diperkecil lagi dengan misalnya disebut garis penabian. Sekarang saja sudah muncul ada pandita empu garis penabian empu A, pandita empu garis penabian empu B. Saya tidak sebutkan nama satu persatu. Dan banyak lagi. Mereka punya kegiatan masing-masing, punya pertemuan-pertemuan tersendiri. Tapi sumber pokok ajarannya semua dari Hindu, dengan kitab-kitab Weda, dengan lontar-lontar yang bersumber dari Weda. Tetapi praktek ritualnya sering ada perbedaan di sana sini, meskipun perbedaan itu kecil, karena ritual budaya Bali tidak sama di seluruh Bali. Ada yang disebut Desa Kalepatra dan Desa Mawicara, masing-masing punya tradisi secara turun-temurun. Tetapi semua perbedaan ini tidak disertai dengan mencela pihak lain yang berbeda. Nah, disinilah bedanya dengan sampradaya Hare Krishna, karena mereka mencela budaya ritual yang lain, sementara Hare Krishna dalam pengayoman majelis Hindu. Ini yang jadi masalah. Sesama di dalam Hindu, tapi kok bisa mencela perbedaan yang ada. Sekarang coba kita perhatikan langsung di masyarakat Bali saat ini. Ada berbagai kelompok yang bisa disebut parampara dan bisa pula dikategorikan sebagai sampradaya karena sudah besar. Tetapi kalau mereka berbaur di masyarakat secara umum,
tradisi atau ajaran kelompok itu ditinggalkan. Misalnya Sai Baba sebagai sampradaya. Kelompok ini sudah memang bisa disebut sampradaya karena mereka memiliki, menghormati guru sucinya, Bhagawan Satya Sai Baba. Pengikutnya banyak di berbagai daerah. Mereka sering menyebut kelompoknya sebagai pembelajar Weda dan menghayati wejang-wejangan guru sucinya. Foto guru sucinya Sai Baba pun dipajang oleh pengikutnya, baik di kamar suci maupun di ruang tamu di rumahnya masing-masing. Mereka juga punya tempat berkumpul yang disebut ashram. Kalau di lingkungan mereka, penganjalinya juga ada secara khas. Misalnya Om Sai Ram atau cukup Sai Ram. Mereka punya buku Bhagavad Gita yang merupakan intisari dari wejangan Sai Baba. Namun tak menyebutkan buku itu harus dibaca. Sementara Bhagavad Gita yang lain tidak boleh dibaca. Namun kalau berbaur di masyarakat adat, pengikut Sai Baba ini tetap mengikuti ritual Hindu yang budaya Bali. Saya banyak bergaul dengan kelompok mereka, meskipun saya bukan Bhakta Sai Baba. Dan mereka tidak ada mencela ritual budaya Bali. Ada banyak lagi contoh-contoh. Mungkin karena berskala kecil dan tidak banyak mempublikasikan dirinya. Misalnya kelompok yang diasuh oleh sahabat saya Made Dharma Yasa yang tidak memberi nama untuk kelompoknya. Mereka punya ashram yang besar dan selalu ramai setiap hari di Padang Gala. Meskipun sekarang Made Dharma Yasa berada di Eropa karena tidak bisa pulang karena pandemi corona ini. Kelompok ini bermula dari praktek meditasi yang dipelajari Dharma Yasa dari gurunya ketika bertahun-tahun belajar di India. Teknik meditasi itu disebut meditasi angka karena memang kunci pembukanya dari sebuah angka. Saya pernah mengikuti bertahun-tahun dan saya menerbitkan buku meditasi angka, dari teknik meditasinya sampai kepada renungan-renungan Made Dharma Yasa. Coba hubungi Pustaka Manik Geni, siapa tahu buku itu masih ada. Setelah meditasi angka ini berkembang dan pengikutnya banyak, Dharma Yasa mendirikan ashram di kawasan Padang Gala Sanur, di tepi tebing yang ada aliran sungainya. Dulu tebing itu tidak ada yang meminati. Kata orang ini banyak ditunggu oleh setan, tempat para memedi. Teknik meditasi angka diteruskan oleh pengikutnya di ashram ini dan ditambah dengan mempelajari Weda dengan ritual-ritual yang sejalan dengan kitab Weda. Misalnya, ada berbagai pemujaan Ista Dewata. Bulan ini sedang ramai dengan pemujaan Dewi Laksmi. Setiap berkala melakukan Agnihotra. Namun para pengikutnya, termasuk Made Dharma Yasa dan keluarganya, tetap aktif dalam ritual budaya Hindu Bali. Agnihotra di ashramnya didahului dengan pengelukatan, pengersikan oleh pemangku kepada seluruh peserta dengan banten budaya Bali. Ada biakaon, ada prayascita, dan doa-doanya sama. Ini betul-betul budaya Bali. Merajaan keluarga pun ada
di ashram ini, termasuk Padmasana didirikan di ashram itu. Dalam setiap ritual ada pembacaan sloka Bhagavad Gita. Bahkan Guru Dharmayasa selalu menganjurkan kepada pengikutnya agar setiap hari upayakan membaca satu sloka Bhagavad Gita. Tapi tak pernah Dharmayasa meminta agar sloka yang dibaca harus dari buku karyanya sendiri. Sloka Bhagavad Gita bisa dibaca dari buku Bhagavad Gita terjemahan siapapun. Sama saja. Padahal Dharmayasa membuat terjemahan Bhagavad Gita yang begitu tebal karena menguraikan sejarah turunnya sloka Bhagavad Gita itu. Ini buku paling tebal yang pernah saya tahu. Sudah ratusan ribu buku ini dicetak. Dan ada program 1.000.000 Bhagavad Gita yang dibagikan oleh para pengikut Dharmayasa. Tidak komersial, bahkan ada yang dibagikan secara cuma-cuma. Ini jelas berbeda dengan kelompok Hare Krishna yang menyebut harus membaca buku karya guru sucinya karena itulah Bhagavad Gita yang asli. Dan judul bukunya pun jelas-jelas menyebut Bhagavad Gita menurut aslinya. Di desa saya juga ada banyak ashram. Ada ashram dari kelompok Sai Baba, dari kelompok Bhairava, juga ada dari pengikut Hare Krishna. Gede Gatot mendirikan ashram dengan ajaran Bhairava setelah pulang belajar dari India dengan anggota inti pengikut meditasi TM. Maklum, almarhum ayahnya, sahabat dan guru saya Ketut Sukrata, adalah guru TM tersohor di Bali. Kini kalau ada Agnihotra di ashramnya di daerah Lamer, desa Pujungan, banyak para dokter yang datang dari seluruh Bali yang menghadiri Agnihotra itu. Di Denpasar sendiri dia juga mempunyai center di Jalan Diponegoro. Pasraman Manik Geni, tempat saya tinggal, dulunya juga bernama Ashram Manik Geni ketika saya dirikan 1994. Bahkan orang desa semua masih menyebutnya ashram sampai saat ini. Meskipun sudah saya resmikan namanya menjadi Pasraman sesuai dengan keputusan Menteri Agama. Karena saya Sulingih Pasek, tentu saya punya merajaan khusus yang memuja kawitan Pasek. Tergolong besar juga merajaan saya. Namun karena yang datang tak cuma warga Pasek, saya berteman dengan banyak orang lintas soroh, bahkan lintas agama. Di halaman pasraman di depan aula ada Padmasana untuk pemujaan Tuhan yang bisa diikuti oleh seluruh umat Hindu tanpa membedakan soroh. Bahkan umat Hindu di luar Bali yang tidak mengenal soroh melakukan pemujaan di sini. Di Pasraman Manik Geni ini saya juga dirikan lingga siwa untuk melukat siapa saja yang datang. Dan letaknya juga di luar Merajan. Lalu di depan Padmasana umum dan lingga siwa itu saya buatkan pelataran untuk tempat Agnihotra. Sering sekali ada Agnihotra di Pasraman Manik Geni. Bahkan hampir sebagian besar upacara Sudi Wadani yang saya pimpin, upacara masuk Hindu yang sakral itu, dilaksanakan dengan ritual Agnihotra. Maklum, mereka orang-orang non-Bali pada umumnya. Kalau sepenuhnya
Sudewadani memakai Banten budaya Bali, bisa jadi mereka bingung. Mereka tidak mau jadi orang Bali, tapi mereka mau sebagai umat Hindu, pemeluk Hindu yang baru. Kita semua tahu, atau barangkali sebagian kecil orang tidak menyadari, orang baru masuk Hindu tidak harus masuk Hindu dalam budaya Bali. Tapi upacara pembersihan atau biasa disebut pengelukatan, tetap saya memakai Banten Biakaon, Prayascita, dan sebagainya. Pemujaan atau mantram dalam Agnihotra itu pun hampir sebagian sama dengan mantram saat memuja sebagai pendeta tradisional Bali dalam budaya Bali. Bukankah kita tahu pendeta Hindu Bali memuja selalu pula dengan jotir atau disebut dengan padupan dan pedamaran, yang sama mantramnya untuk memuja Dewa Agni sebagai pesaksi. Api sebagai pesaksi dalam setiap ritual agama Hindu. Pernah saya buat videonya dan ditayangkan di YouTube ini. Nah, umat sedharma, apa yang mau saya katakan dalam wacana kali ini? Dalam hal menuntut dikeluarkannya Hare Krishna dari pengayoman Majelis Hindu, karena kelompok ini jelas menyalahi tradisi Hindu budaya Bali karena ada unsur penghinaan pada budaya Bali. Jangan gebiah uyah dengan sampradaya lainnya. Jangan pula mengkaitkan atau langsung menyebut ashram sebagai tempat ritual yang melecehkan budaya Bali. Ashram itu kan artinya asrama, tempat belajar dan berkumpul. Di sana kita bisa belajar agama Hindu lewat budaya Bali. Di ashram kita bisa belajar mengkidung, belajar bertembang, belajar menabuh gamelan, tapi kita juga sesekali bisa melakukan bhajan, namaskaram, yoga, dan sebagainya. Ashram itu adalah asrama, tempat belajar dan berkumpul. Memang dengan keluarnya peraturan Menteri Agama yang jelas mencantumkan istilah pasraman, sebaiknya kata ashram itu mulai diganti dengan pasrama. Di kalangan pandita empu hal ini sudah dilakukan. Tapi karena sudah kebiasaan sejak lama, masyarakat sering masih menyebut ashram saja. Mari kita fokus meminta kepada Majelis Hindu, yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, mengeluarkan Hare Krishna dalam pengayoman. Karena jelas mereka bersalah. Tapi untuk sampradaya atau param-param atau aguron-aguron atau kelompok lain yang mungkin punya sebutan berbeda, jangan diganggu. Karena mereka tidak ada salahnya. Dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat pun dalam anggaran dasarnya bab 10 pasal 41 jelas menyebutkan mengayomi setiap sampradaya yang berbentuk organisasi, forum, lembaga, badan, dan yayasan. Pengayoman itu tidak ada disebutkan harus lewat surat khusus. Makanya berkali-kali saya sebutkan, adanya surat pengayoman khusus kepada Hare Krishna adalah kesalahan individual Ketua Umum PHDI waktu itu, Bapak Nyoman Suisma. Dan beliau sudah mengakui kesalahannya tanpa diketahui oleh pengurus lain.
karena hanya beliau sendiri yang menandatangani surat itu. Tidak ada sekretaris. Saya waktu itu juga pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Saya duduk sebagai Sabe Pandita. Tidak tahu menahu ada surat pengayoman itu. Padahal setiap apapun yang dilakukan oleh pengurus harian sebagai pelaksana, sebagai eksekutor Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat harus tahu Sabe Pandita. Karena Sabe Pandita adalah organ tertinggi di dalam Majelis Agama Hindu Parisade Hindu Indonesia. Di desa saya, kelompok-kelompok yang bisa disebut sampradaya ini justru menjadi pemrakarsa upacara Ngenteglingih di Pura Pusat tahun lalu. Yang sejak berdirinya desa itu tak pernah ada ritual Ngenteglingih. Kelompok itu sesungguhnya lebih sebagai sekedemen. Seperti halnya sekedemen yang lain, sekedemen Mesantian. Dan kini mereka mendirikan sekedemen Mebajang. Mereka mendirikan sekedemen mempelajari kitab Weda. Mereka mendirikan sekedemen melantunkan kitab-kitab suci, termasuk Bhagavad Gita. Apa yang salah? Orang sering mengatakan, makan beguling itu enak sekali. Tetapi kalau setiap hari makan beguling, mohon maaf, saya sendiri tidak makan daging lagi, tentu bosan dan kepingin sesekali makan ikan bakar. Jadi, setiap hari metembang, mewargasari, mekidung, mekekawin, tentu bisa jenuh. Sesekali melantunkan irama lain dalam bentuk bajang, namaskaram, setelah melakukan yoga dan sebagainya. Tidak ada yang salah. Demikian sahabat yang baik, jangan kebablasan menuntut sampradaya yang lainnya harus keluar juga dari Hindu. Fokuslah pada Hari Krishna saja. Karena yang lain itu tidak ada masalah dan tidak ada yang salah. Lagi pula sebutan Hindu itu adalah sebutan agama milik dunia, bukan cuma milik orang Bali. Saya akhiri, sampai jumpa lain kali. Salam sehat, Rahayu, Om Santi, Santi, Santi.